Kembali kita di channel kesayangan ini mengedukasi hukum. Pertanyaan demi pertanyaan datang membanjiri saya. Saya mau membahas pertanyaan yang mengenai PKPU ya. Di video-video yang lalu saya pernah cerita, tapi ini penting juga untuk disampaikan kembali kepada subscribers yang bertanya ini. Pertanyaannya begini, apakah bisa perusahaan ataupun badan hukum ataupun reh person itu dibawa ke ranah kepilitan melalui PKPU? Apakah bisa dengan perusahaan yang debitur ini perusahaan besar, perusahaan yang asetnya solid, dengan kreditur yang jauh sekali ya tagihannya itu ataupun jatuh temponya, haknya kewajiban dari si kreditur debitur ini jauh sekali ya, dengan mengajak kreditur lain untuk mempilotkan melalui PKPU. Itu pertanyaannya. Jadi begini, logika aja, kita main logika aja ya. Kalau yang namanya perusahaan pilot itu aset 10, kewajiban 20, nah itu pilot ya. Tapi kalau asetnya 20, kewajiban 10, itu nggak bisa pilot, nggak bisa di PKPU kan juga sebenarnya gitu. Kenapa? Karena proses PKPU itu harus melihat juga kemampuan dari badan hukum atau perusahaan tersebut untuk membayar utang-utangnya. Memang proses PKPU itu ada dua macam nantinya ya. Nanti kalau ada permohonan PKPU, pengadilan memeriksa, lantas diundang semua para kreditur. Kalau misal mencapai kesepakatan, ya homologasi, ya damai, selesai kan begitu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka itu akan jatuh kepada PKPU. PKPU itu ada dua macam ya, ada yang sementara, ada yang tetap. Yang sementara itu 45 hari, yang tetap itu 270 harian kurang lebih begitu ya. Nah, itu kalau setelah PKPU itu tidak juga ada kata sepakat, maka akan jatuh pilot secara otomatis. Mutatis mutandis itu, secara otomatis begitu. Nah, pertanyaan berikut. Jadi PKPU itu ya, yang namanya penundaan kewajiban itu Pak, sebenarnya bisa juga Pak ya, katanya begitu, tanya sama saya, bisa juga Pak ya untuk perusahaan-perusahaan yang asetnya besar. Sebenarnya nggak bisa itu jawabannya. Sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena logikanya nggak seperti itu. Nah, pertanyaan berikut Pak, kami ini menggugat PKPU, kepilitan melalui PKPU itu. Lantas perusahaan tersebut melaporkan kami ke polisi. Sebaliknya juga kami melaporkan juga ke polisi. Ada tindak pidana di dalam proses itu. Pertanyaannya, apakah berhenti Pak proses kepolisian? Saya tegaskan berkali-kali bahwa PKPU itu sama sekali tidak punya hubungan dengan yang disebut dengan proses pidana. Proses pidana ya pidana saja begitu. Yang PKPU ya PKPU saja. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada subscribers yang bertanya pada saya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita semua ya. Kita tetap jaga kesehatan, terus bekerja, dan sukses.